Hai adik-adik Wonderful Kids yang di rumah. Haleluya. Haleluya, Mimi, Milo, dan Molly. Haleluya Kak. Pastinya salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan dengan semangat sama-sama kita katakan Shalom. Wow, terpujilah Tuhan. Kakak sungguh sukacita sekali boleh bertemu dengan adik-adik semuanya yang di rumah. Semuanya pada setia, kemuliaan bagi Tuhan. Nah adik-adik, kita akan segera memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menghafal ayat. Tapi sebelum itu kita harus apa adik-adik semuanya? Berdoa. Good job. Adik-adik yang di rumah jawabnya kurang kencang. Kita harus apa adik-adik? Wow, good job. Nah, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang luar biasa Engkau berikan Tuhan. Kami boleh bersama-sama di Wonderful Kids yang di rumah kembali untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Bapa yang baik, kami undang Engkau Tuhan Yesus yang sepenuhnya hadir di tengah-tengah kami menjamah setiap adik Wonderful Kids Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Tuhan Engkau berkati juga adik-adik Wonderful Kids semuanya yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka, kiranya hidup mereka boleh Tuhan Yesus tertanam Tuhan Yesus untuk takut akan Tuhan dan seturut dengan firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Bapak Guru Tuhan. Engkau berkati juga Ibu Gembala yang sudah Tuhan Yesus menyediakan firman-Mu untuk kami dengarkan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat kakak-kakak penari yang menari bersama kami. Engkau berkati semuanya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus yang juga memberkati kedua orang tua adik-adik Wonderful Kids yang membimbing adik-adik Wonderful Kids. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Dan ini saatnya kita akan memuji Tuhan. Ya, kita puji Tuhan dengan kemuliaan bagi Tuhan.
Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juru selamat kami, Kau kota benteng kami, Kau Allah yang luar biasa selamanya. Oh, sana bagimu. Haleluya. Haleluya Pak Guru. Haleluya Wonderful Kid. Haleluya Molly, Milo dan Mimi. Apa kabar anakku? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Pak Guru sudah tidak sabar untuk melanjutkan cerita minggu lalu. Minggu lalu kita bicara saya anak yang antusias. Dia percaya ada Yesus dalamnya. Lalu dia menjadi pribadi yang berani. Dan sekarang Pak Guru mau cerita tentang anak yang bersaksi. Saya bersaksi tentang Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Nah, Wonderful Kid yang dikasihi Tuhan. Kenapa seorang mau bersaksi? Kenapa dia bersaksi itu menceritakan? Hari ini ada dua. Dia bercerita lewat perkataan. Satu lagi dia bercerita bersaksi lewat perbuatan. Dengarkan baik-baik Wonderful Kid. Kalau seseorang kagum dengan seseorang katakanlah idolnya. Pasti dia suka ceritakan. Kemudian dia suka pakai apa sih namanya pernak-perniknya. Seperti itu ya. Iya Bapak Guru. Benar. Sekarang Wonderful Kids yang dikasih Tuhan. Siapa yang menjadi idolmu? Siapa yang menjadi pujaanmu? Sehingga engkau mau menceritakan. Pak Guru mau katakan biarlah di hatimu ada satu pribadi yang memberi kehidupan. Dia yang menghalau semua badai dalam hidupmu. Dia yang mengusir setan. Dia yang mengampuni dosa. Dia yang memberi makan 5.000 orang. Dari 5 roti dan 2 ikan. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Mari beri tepuk tangan yang Now Wonderful Kid, ketika engkau mau bersaksi tentang Tuhan Yesus, mari
Kita mau berdoa dulu. Mari kita taruh tangan kiri dadanya, angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hatiku siap hatiku siap untuk dengarkan firman. untuk dengarkan Aku firman-Mu. percaya Tuhan, Aku percaya Tuhan, firman Tuhan firman Tuhan sanggup mengubahkan sanggup mengubahkan hidupku hidupku di dalam nama di Yesus. dalam nama Yesus. Ini hatiku yang percaya, Ini hatiku yang percaya, ini telingaku yang mendengar, ini telingaku yang mendengar, ini mataku yang memandang ini mataku yang memandang kepada firman Tuhan. kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pada saat ini Tuhan, Pada saat ini Tuhan, urapi guruku, urapi guruku, urapi kami semuanya. urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Roh Yesus. jahat, Roh jahat, iblis, iblis, kuasa kegelapan, kuasa kegelapan, pergi kau, pergi kau, tinggalkan kami. tinggalkan kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Syukur Yesus. Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, Wonderful Kid, Pak Guru mau lanjutkan tentang bagaimana orang mau bersaksi. Orang bersaksi karena memang dengarkan baik, dia bersama dengan Tuhan. Dia dipenuhi Tuhan. Dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu dia. Sehingga orang mau bersaksi. Nah, dengarkan baik-baik. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai 3. Cerita tentang Panglima Naaman. Kalian sudah sering mendengarnya, bukan? Panglima Naaman adalah seorang yang gagah perkasa dari kerajaan Aram. Dia sangat dibanggakan oleh Raja Aram karena sering memenangkan beberapa peperangan. Dan Tuhan memakai Panglima Naaman ini untuk menghukum Israel. Nah, dengarkan baik-baik Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Keagungan, kemasyuran daripada Panglima Naaman ini ternyata menyembunyikan sesuatu. Apa itu? Pada suatu ketika pulang dari pekerjaan, Panglima Naaman membuka bajunya. Nampaklah ada bintik putih. Dia kena kusta. Wow. Wonderful kita tahu kusta itu, kalau dulu kusta adalah penyakit yang dikutuk Tuhan. Itu mereka katakan. Di kota Medan ada penyakit kusta. Ada. Dan itu kadang harus dipotong supaya tidak menular ke tempat yang lain. Cukup mengerikan. Nah, ternyata perempuan Israel yang kecil yang jadi tawanan. Coba bisa bayangkan Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Perempuan ini tertangkap sama Panglima Naaman. Lalu dibawa menjadi apa? Pembantu tentunya. Nah, coba dengarkan baik-baik. Seharusnya perempuan ini yang kecil ini, katakanlah dia Wonderful Kid. Dia marah toh. Dia harus berpisah sama papa dan mamanya. Dia nggak mengerti bagaimana. Seharusnya dia manja, seharusnya dia bermain-main, tetapi dia harus menjadi seorang tawanan, seorang tawanan yang kecil. Nah, dengarkan baik-baik. Tapi karena dia ada Yesus, ada antusias, ada enteo dalam hatinya. Ketika dia lihat Panglima Naaman tuannya, ibu, dia bilang sama istri Naaman, kalaulah seandainya Bapak pergi ke Israel, ke tempatnya Nabi Elisa, Bapak pasti disembuhkan. Dengarkan baik-baik. Adalah mudah untuk sakit hati. Adalah mudah untuk kecewa. Tapi gadis kecil ini,
dia memilih untuk bersaksi. Dan karena dia bersaksi lewat perkataannya, Naaman pergi ke tempat Elisa. Hamba Tuhan itu. Tahukah engkau apa yang terjadi? Naaman disembuhkan. Dan Naaman, wow, dia takjub. Bagaimana dengan dia hanya mandi celup 7 kali di sungai Jordan dan penyakitnya sembuh. Dia menjadi kagum dengan Tuhan yang disembah oleh Israel. Dengarkan Wonderful Kid. Adakah kata-katamu menunjukkan engkau seorang yang enteo, semangat untuk bersaksi tentang pribadi Yesus lewat perkataanmu? Atau lewat perkataanmu malah orang lain menjadi tersudut, menjadi marah? Wonderful Kid. Itu yang pertama. Wonderful Kids yang dikasih Tuhan. Ada lagi satu cerita. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu itu Raja Nebukadnezar mendirikan satu patung tinggi, besar, gagah. Dan seluruh rakyat pada waktu itu, Nebukadnezar memerintahkan pada waktu bunyi-bunyian dibunyikan, seluruh orang harus menyembah kepada patung itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau menyembah. Mereka diberi kesempatan 1 kali. Tapi dengan nada marah Raja Nebukadnezar, aku mau tahu dewa mana, Tuhan mana yang sanggup melepaskan kalian 3 ini dari dapur api, panaskan 7 kali. Saya mau tahu dulu. Wonderful Kid. Raja membujuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pikir-pikir, hei, aku kasih kesempatan sama kalian. Sembah ini patung. Sadrak, Mesak, dan Abednego dibicara begini. Raja, kami hanya menyembah Tuhan Yesus. Kami hanya menyembah Tuhan saja. Allahnya Israel. Tuhan semesta alam. Tuhan kami pasti tolong kami. Tapi kalaupun Tuhan kami enggak tolong kami tetap tidak mau menyembah patung. Wow. Yang Tuhan buat. Wow. Marah betul itu Nebukadnezar. Tapi tahukah engkau apa yang terjadi? Ketika dibunyikan bunyi-bunyian, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah. Dan resikonya mereka harus dipanggang. Adik-adik Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Pak Guru, begitu keraskah? Begitu mengerikankah? Kalau saya mau bersaksi tentang Yesus? Tidak. Tapi indah. Jangan lihat dapur apinya. Tapi lihat bagaimana Tuhan menyertai engkau. Katakan amin. Itu yang paling penting. Ketika engkau bersaksi kepada jiwa-jiwa, kepada orang lain tentang Tuhan Yesus suka karena engkau melakukan firman-Nya. Mereka masuk panggangan. Rambut mereka tidak ada yang terbakar. Bulu tangan mereka, baju mereka, apapun tidak ada yang terbakar. Hanya satu, tali yang mengikat tangan mereka. Tahukah engkau apa yang terjadi? Raja terkejut. Belum pernah ada Tuhan dewa seperti ini. Dan dia mengakui kagum dengan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena perbuatan mereka. Adakah perkataanmu seperti gadis kecil di rumah Pak Naaman Panglima
Raja Aram itu? Ataukah adakah perkataanmu seperti gadis kecil itu? Atau adakah perbuatan kita seperti Sadrak, Mesak dan Abednego? Sehingga orang lain makin kagum sama Yesus. Sehingga engkau mengajak, kami punya sekolah minggu. Ada sekolah minggu kami Wonderful Kid. Engkau mengajak mereka beribadah. Dan ketika nonton YouTube, sini aku buka dulu ya YouTube gereja kami loh, Wonderful Kid. Ada orang yang lucu, Molly, Milo dan Mimi. Kita dengar firman Tuhan. Engkau bersaksi. Anakku, dengarkan baik-baik. Ketika engkau menceritakan nama Yesus. Ketika engkau menceritakan nama Yesus. Ketika engkau meninggikan nama Yesus, dia membawa teman-teman kita untuk datang kepada Yesus. Yesus membawa keluarga kita ketika kita menceritakan nama Yesus kepada opa, oma, bou, tulang, mama, siapapun itu. Mama Talu, Bapak Sa'a, siapapun itu. Tuhan Yesus akan membawa mereka. Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Mari. Taruh tangan kirinya dadanya. Angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Dengarkanlah Pak Guru. Pak Guru mau katakan bahwasanya siapa yang mempengaruhi hidupmu? Bukankah dia yang sanggup membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi makan 5.000 orang lebih? Dia yang mengusir setan-setan. Dia yang menghalau badai dalam hidup. Yesus. Dia lebih daripada semua pahlawan yang ada di dunia ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang melebihi dia. Sehingga maukah engkau menjadi orang-orang yang bersaksi. Sama seperti perempuan yang ditawan oleh Panglima Naaman ataupun Sadrak, Mesak dan Abednego. Tutup matamu. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini saya sudah mendengar. Saya sudah mendengar Firman Tuhan. firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya mau bersaksi. Saya mau bersaksi. Saya mau cerita. Saya mau cerita Tentang pribadi Yesus. tentang pribadi Yesus. Tentang Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Pakai saya. Pakai saya Untuk mau menceritakan. untuk mau menceritakan Tentang Yesus. tentang Yesus Kepada teman-temanku. kepada teman-temanku, Kepada keluargaku. kepada keluargaku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku buka hatiku. Aku buka hatiku. Aku undang Yesus. Aku undang Yesus. Masuklah. Masuklah. Tinggallah. Tinggallah. Berkuasalah. Berkuasalah. Dalam hatiku. Dalam hatiku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala roh jahat. Segala roh jahat. Iblis penipu. Iblis penipu. Pergi kau. Pergi kau. Tinggalkan hidupku. Tinggalkan hidupku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa. Wonderful Kids yang mau bersaksi tentang Yesus. Katakan Amin. tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak
Adik-adik, yuk hafal ayat yuk. 1, 2, 3, ya. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Wow, sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3, ya. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Wonderful kids, I am wonderful. You are wonderful. We are wonderful. Teman-teman, wah, kita sangat diberkati ya lewat firman Tuhan dari Pak Guru. Jadi, marilah kita tanamkan, kita mulai belajar bersaksi tentang Tuhan Yesus. Wow, iya tuh Molly, Milo kan aku. Iya teman-teman, seperti kata Molly. Dan kita juga harus berani. Kan anak Tuhan Yesus nggak ada yang takut sama takut bersaksi. Kita harus berani saksikan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Supaya mereka juga bisa diselamatkan. Iya, Mimi. Mimi juga dapat berkat hari ini Iya. bahwasanya kita juga bisa bersaksi melalui perbuatan dan perkataan kita loh. Iya teman-teman, wow. Haleluya. Haleluya. Amin. Bersaksi. Yuk. Aduh, adik-adik semuanya tetap semangat sampai di akhir ibadah kita hari ini. Yuk sama-sama kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yeay. Terima kasih adik-adik, semuanya tetap tenang, semuanya tetap fokus. Oh, kemuliaan bagi Tuhan. Nah, untuk adik-adik Wonderful Kids, kakak mau tanya, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Kurang kenceng jawabnya. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Wow, good job adik-adik kakak semuanya. Dan siapa tadi yang cepet hafal ayatnya? Coba angkat tangannya. Wow, good job. Nah, untuk itu ini saatnya kakak akan memberi hadiah stiker online. Dan stiker online bulan ini adalah stiker cupcake. Yeay. Cupcake. Nah, kita akan tutup ibadah kita. Dan kita tutup semuanya dengan doa. Yuk sama-sama kita nyanyi lagi seperti yang di awal. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang melimpah Engkau berikan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga bersyukur Tuhan Yesus buat seluruh adik-adik Wonderful Kids yang dengan setia Tuhan Yesus boleh bersama-sama beribadah di Wonderful Kids Holland. Engkau berkati mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, kepintaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus adik-adik kami ini juga Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa membela kedua orang tua adik-adik semuanya sehat, kuat,
panjang umur dan diberkati Tuhan. Bapa yang baik, kami juga bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang bekerja atas seluruh adik-adik Wonderful Kids sepanjang ibadah ini Tuhan. Dan kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi adik-adik akan melanjutkan aktivitas mereka Tuhan. Engkau berkati dan Engkau lindungi mereka semuanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan di dalam nama-Mu Yesus kami tutup ibadah kami dengan sukacita. Dan sama-sama kita katakan, amin. Yeay. Dan ini saatnya Kakak Kris, Mimi, Milo, dan Molly mengingatkan untuk adik-adik Wonderful Kids yang di rumah untuk apa? Jangan lupa like, komen boleh, share, dan pastinya subscribe. Yeay, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih adik-adik Wonderful Kids yang di rumah. Terima kasih Milo, Molly, Mimi, dan Tuhan Yesus memberkati.